Borobudur dengan cerita seperti itu mau dinaikkan harusnya nggak ada. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7 Channel. Lagi ramai soal Borobudur. Hari ini soal rencana menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur. Gila, 750.000. Kalau untuk wisatawan asing 1.443.000. Untuk pelajar 5.000. Kalau tiket masuk kayaknya beda. Itu kemungkinan tiket naik ke candinya. Kalau tiket masuk ya masih berapa ya, 50 atau 70, sekitar itulah. Tapi yang jadi masalah, akankah mematikan Candi Borobudur? Ini jadi isu rame setelah Luhut Binsar Panjaitan punya planning atau rencana untuk menaikkan tarif orang naik ke Candi Borobudur. Pro kontra tentu saja. Ini beberapa orang nih yang bisa dibilang mengkritisi lah, atau nggak setuju. Stephanie Huang atau Pink katanya ingin pariwisata kita maju pak, tapi kalau harga mahal siapa yang mau? Bisa-bisa kabur dia turisnya dan lebih memilih ke tempat wisata yang ramah kantong. Ini juga bakal ngefek ke para UMKM yang berjualan di sana, pasti akan terdampak sepi pembeli. Ini juga Putri SMDG Sumedang kali. What? 750.000. Oh no. Banyak yang menolak ini sesungguhnya, sangat banyak. Ini siapa namanya nih? Edet atau Epet ini bahasanya ini. Nih bapak-bapak, kalau bikin aturan seenak dia sendiri ya, biar pada nggak ke Borobudur apa gimana? Atau si bapak mau bikin candi juga, biar jadi objek wisata baru? Dari Rantika Khirvo. Nanti kalau Borobudur sudah selesai dipugar, kemungkinan akan normal kembali harganya. Ini kan strategi saja untuk mengurangi jumlah pengunjung ke salah satu objek wisata dunia ini, supaya rencana untuk pembenahan candi lebih teratur dan maksimal. Masuk akal juga ini. Ini dari Dialova Reborn lagi. 750.000 per orang. Berapa kali kesana nggak bayar lewat jalan belakang? Berarti ada jalan belakang ya di sekitar Borobudur. Ini ada lagi dari Mei. 750.000 seriusan? Beneran gila kalau iya. Mending gue diem di rumah. Ini dari Yadi. Luhut memproduksi sensasi tanpa substansi. Itulah masalahnya. Sensasi tersebut untuk menutupi sensasi substansi sebelumnya, yaitu Formula E Jakarta E-Prix. Enggak lah. Kalau Formula E itu emang grade-nya lebih jauh lah, di bawah MotoGP juga lebih high gitu loh. Ini dari Rempong. Waduh, bisa batal rencana jalan ke sana deh. Fahri 52. Cara membatasi yang salah. Matikan yang miskin. Ini adalah Tri Wahyu Yulianto. Bagus pak, lanjutkan. Jangankan 750.000, bikin aja tiketnya 1 juta per orang. Kalau foto-foto bayar lagi 100.000. 5.000 per langkah kaki di Borobudur. Napas di Borobudur bayar 20.000 per tarikan nafas. Jadikan objek wisata menjadi objek kan dapat cuan fantastis. Tajamnya mulut para netizen tuh ya begitu. Ini sangat banyak sekali loh komentar yang bisa dibilang sangat-sangat miring. Borobudur itu peninggalan abad berapa ya? Ke-8 kalau nggak salah, oleh Wangsa Sailendra. Dulu di pelajaran sejarah SD sangat hafal saya dulu justru, tapi sekarang udah banyak lupa. Candi ini dulu juga pernah kena bom. Salah satunya yang kemarin ramai itu. Candi Borobudur ini bisa dibilang tempat ibadah tujuan internasional lah. Banyak kok para biksu yang dari luar tuh ke Borobudur banyak. Karena memang Borobudur sangat beda. Kalau dipikir-pikir,
Candi Borobudur ini kalau dinaikin malah kurang pas. Sebenarnya kurang pas. Tadi saya mikir, kalau candi dinaikin, harusnya enggak lah, harusnya. Mungkin karena diameternya yang gede, bisa dinaikin kan begitu. Jadi misalkan dibuat peraturan seperti itu, antara pas dan tidak pas. Tidak pas itu kemahalan, 750.000. Bayangin saja, padahal itu destinasi wisata yang sangat banyak sekali pengunjungnya. Per hari 1.200-an lah, termasuk banyak per hari. Tapi masih kalah dengan Kadilangu. Dengan Rajogo itu lebih banyak lagi. Kalau 750.000 itu, wah, ini justru akan membuat Borobudur sepi. Sepi. Orang hanya akan nonton di luaran, bayar tiket masuk, misalkan 50 atau 70. Tapi orang tidak punya kesempatan untuk naik. Tapi kalau dipikir lagi, harusnya naik itu tidak boleh. Sekalian lah, kecuali pengurus. Karena perawatan Borobudur itu sangat mahal. Gunung Meletus saja, itu perawatannya tuh banyak loh itu. Membersihkan batunya, setiap batu, setiap candi, stupa, dan lain sebagainya dari debu yang nempel. Itu perlu waktu. Bayar orang lah, bayar ahlinya lah, dan lain sebagainya. Karena kalau nggak dibersihkan akan merusak struktur batu. Apalagi batunya itu nyarinya di mana? Tidak mudah sekarang. Tapi kalau 750.000, waduh. Padahal itu tempat tujuan masyarakat umum. Itu tempat tujuan masyarakat umum yang sangat-sangat dikenal orang banyak. Jadi orang mau kemana? Orang Jawa Tengah, orang Jogja. Misalkan mau ke Borobudur lagi, pasti pikir-pikir, ngapain cuma nonton dari luar kan begitu? Ngapain nonton dari bawah kan begitu? Karena sosok atau ruang atau bentuk yang diameternya ini gede, tetap orang akan berusaha naik. Tapi peraturan itu seharusnya tidak semahal itulah. Oke, untuk mengurangi orang naik ke Candi Borobudur, karena itu juga berhubungan dengan tangan usil, perawatan, lalu untuk memelihara agar batu-batunya itu tetap terjaga baik. Bayangin saja orang naik itu ke Borobudur. Selama ini kan bebas naik. Itu berapa banyak coba? Tentu membawa beban. Belum lagi yang usil. Tapi secara umum aman. Tapi ya itu. Ini tempat ibadah orang Buddha. Juga wisata. Tapi di lain tempat ada lagi tempat ziarah orang Islam, tapi juga wisata. Seperti Kadilangu Demak itu. Tapi semua itu aman-aman saja, baik yang Borobudur maupun Kadilangu aman. Kalau Kadilangu lebih banyak ya jelas banyak, karena ziarah orang Islam kan begitu. Kalau Borobudur kan lebih ke wisata, karena mayoritas di Pulau Jawa itu kan Islam. Kalau misalkan tidak usah ada peraturan begitu ya, sekalian nggak usah, sekalian orang nggak boleh naik aja. Kalaupun naik, bayangin saja, yang naik itu pasti orang yang punya duit. Lalu orang yang di bawah ngelihat, ini gimana? Wah, mereka itu yang punya uang saja. Kita cuma nonton. Jadi apa coba? Kesenjangan berpikir orang yang melihat kan? Atau seperti biasa saja, dipasang tarif lah, tapi jangan semahal itu. Atau sekalian nggak usah, tidak boleh, hanya perawat yang boleh. Seperti itu saja, daripada nimbulin polemik. Tapi yang harus diingat, itu tempat wisata yang sangat dikenal orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat, bahkan internasional juga. Jadi orang biasa mau wisata kemana sih? Orang sukanya, oh ke Borobudur. Tempatnya luas, banyak pepohonan di sekitar. Lalu begitu juga ada sebagian orang yang bilang Borobudur itu untuk biaya, entah itu menginap, entah itu makan atau apa. Ada sebagian yang agak-agak mahal, kata orang yang sering ke sana. Tapi ada juga yang murah gitu loh. Apalagi ada peraturan seperti itu, naik 750.000. Nggak ada yang berani naik. Iya kan? Itu tadi. Sekalian nggak boleh orang naik. Atau boleh tapi diturunin dikit. Misalkan 100.000. 100.000 juga orang pada mikir kok.
Mungkin bule nanti yang bisa naik, tapi orang lokal kan nggak bisa, ya kan? Jadi gimana coba? Yang menikmati justru orang bule. Anehnya nanti itu begitu kalau misalkan 750.000. Kalau 100.000 itu juga bisa dibilang hanya orang yang punya uang juga sebenarnya. Kalau 50 terjangkau. Di Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo lagi punya program wisata yang sangat-sangat banyak, terutama desa wisata atau di daerah pedalaman. Harusnya Borobudur dengan cerita seperti itu mau dinaikkan harusnya nggak ada lah. Atau emang sengaja ada sesuatu. Oke, sampai sini, selamat.